Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Ahmad dengan NRP 5017251013 dari Departemen Teknik Geofisika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan ataupun mempresentasikan metode-metode yang digunakan dalam eksplorasi geofisika. Metode-metode itu antara lain adalah metode geolistrik, metode gravity, metode magnetik, dan juga metode elektromagnetik. Saya mendapatkan sumber dari metode-metode geofisika ini dari buku berjudul Geophysics A Short Very Introduction. Untuk metode yang pertama adalah metode eksplorasi geofisika elektromagnetik. Metode elektromagnetik ini sendiri merupakan salah satu metode yang banyak digunakan karena kemampuan metode ini untuk mendeteksi variasi konduktivitas ataupun perbedaan konduktivitasnya ataupun muatannya di bawah permukaan bumi secara efektif. Metode ini sendiri didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang kita salurkan melalui permukaan bumi menuju ke bawah permukaan bumi, di mana medan magnet yang tersalurkan ini akan berubah terhadap waktu dan akan menghasilkan medan listrik ataupun sebaliknya. Dalam pelaksanaannya sendiri, suatu sumber akan menghasilkan medan elektromagnetik primer yang dipancarkan ke dalam bumi, sehingga medan ini akan menimbulkan arus induksi, lalu akan menimbulkan medan sekunder. Medan sekunder inilah yang akan kemudian diukur menggunakan alat yang telah kita persiapkan di atas permukaan bumi, lalu kita hitung apa yang kita cari di bawah permukaan bumi tersebut. Selanjutnya adalah responnya sendiri. Respon dari metode elektromagnetik ini dihasilkan dan sangat bergantung pada sifat konduktivitas suatu batuan yang sedang kita eksplorasi. Material-material yang terkandung dalam batuan tersebut seperti contohnya fluida, air tanah, ion, minyak bumi, maupun mineral logam biasanya memiliki konduktivitas yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan anomali yang cukup jelas dibandingkan dengan benda-benda yang bukan termasuk fluida. Metode elektromagnetik sendiri memiliki banyak sekali variasi, di antaranya seperti metode frekuensi domain dan waktu domain yang untuk melihat respon material. Sedangkan pada metode waktu domain sendiri, respon dari pengukuran ini diukur berdasarkan perubahan waktu ataupun selisih suatu gelombang ketika kita pancarkan dan ketika gelombang tersebut ditangkap melalui suatu alat geofisika yang berada di permukaan bumi. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai kedalaman dan juga karakteristik material yang sedang kita eksplorasi. Keunggulan metode elektromagnetik sendiri terletak pada kecepatan akuisisi data dan juga kemampuannya dalam menjangkau area yang cukup luas, termasuk tanpa langsung kontak dengan tanah, sehingga hanya gelombang yang kita pancarkan untuk mencari suatu anomali ataupun perbedaan eh, masa jenis yang kita cari tersebut. Metode ini sendiri sangat efektif untuk survei awal ataupun eksplorasi regional. Selanjutnya terdapat metode geolistrik. Metode geolistrik sendiri merupakan salah satu metode eksplorasi geofisika yang sangat populer karena prinsipnya sendiri yang sederhana. Namun, di balik prinsipnya yang sederhana ini, metode geolistrik memberikan informasi yang cukup detail mengenai suatu kondisi ataupun suatu benda yang sedang kita eksplorasi. Metode ini sendiri bekerja dengan cara menginjeksikan suatu arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda arus. Kemudian kita bisa mengukur beda potensial yang akan dihasilkan menggunakan dua elektroda potensial. Dari hasil pengukuran ini, kita dapat menghitung nilai resistivitas semu yang akan menggambarkan sifat kelistrikan batuan ataupun sifat kelistrikan yang ada di bawah permukaan bumi. Nilai resistivitas sendiri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis batuan, porositas,
kandungan fluida yang ada di dalamnya, dan tingkat kejernihan suatu fluida. Misalnya, suatu batuan yang jernih akan memiliki resistivitas yang rendah, sedangkan batuan yang kompas, kering, dan memiliki sedikit air di dalamnya akan memiliki resistivitas yang tinggi. Oleh karena ini, metode metode itu sangat efektif dalam eksplorasi air tanah, sumur, serta mampu mengidentifikasikan lapisan akuifer ataupun sungai bawah laut di bawah permukaan bumi dengan sangat baik. Metode geolistrik sendiri juga digunakan untuk mendeteksi struktur geologi seperti sesar, rekahan, dan juga zona alterasi. Selanjutnya adalah metode magnetik. Metode magnetik sendiri banyak sekali digunakan dalam eksplorasi mineral logam, terutama yang bersifat ferromagnetik ataupun logam yang resistan ataupun dapat tertarik oleh magnet. Serta dalam pemetaan struktur geologi regional, keunggulan metode ini sendiri adalah proses pengukurannya yang cepat dengan biaya yang murah dan mampu mencakup area yang sangat luas. Namun di balik itu, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak semua batuan memiliki sifat magnetik yang signifikan karena beberapa batuan juga tidak mengandung mineral logam ataupun mineral ferromagnetik di dalamnya, sehingga sangat sulit untuk menggunakan metode magnetik ke batuan yang tidak memiliki struktur ataupun kandungan logam di dalamnya. Sehingga kita tidak selalu memberikan respon, sehingga metode ini tidak selalu memberikan respon yang jelas apabila yang diukur bukan merupakan objek logam ataupun objek yang memiliki kandungan ferromagnetik dalamnya. Selanjutnya merupakan metode gravitasi. Metode gravitasi sendiri merupakan suatu metode yang memanfaatkan variasi percepatan gravitasi bumi akibat perbedaan distribusi suatu massa di bawah permukaan bumi. Setiap batuan sendiri memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga hal ini akan menyebabkan nilai gaya gravitasi yang berbeda pula. Dengan menggunakan alat yang sangat sensitif untuk mengukur gravitasi ini, atau seringkali disebut gravimeter, kita dapat mengetahui perbedaan kecil dalam gaya gravitasi ini dapat diukur serta dapat kita analisis lebih lanjut. Data gravitasi sendiri biasanya dapat diolah untuk mendapatkan anomali gravitasi ataupun perbedaan gravitasi yang signifikan di antara di sebuah tempat dengan tempat lainnya. Di situ akan terdapat perbedaan yang sangat jelas. Maka oleh karena itu disebut dengan anomali gravitasi. Anomali ini kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui struktur bawah permukaan bumi, seperti saat kita mencari suatu cekungan sedimen, intrusi batuan beku, atau patahan. Metode ini sangat umum digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas karena mampu mengidentifikasi struktur geologi dalam skala besar dan berpotensi menjadi perangkap hidrokarbon. Keunggulan utama metode gravitasi sendiri adalah kemampuannya dalam mencakup area yang sangat luas, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam suatu eksplorasi minyak ataupun eksplorasi biasanya di offshore ataupun ladang minyak seringkali digunakan eksplorasi gravitasi karena cangkupannya yang sangat luas dan juga data yang dihasilkan sangat akurat karena penggunaan ataupun pencarian anomali gravitasi ini lebih mudah dibandingkan dengan metode-metode lainnya dan juga sangat akurat. Dan juga metode ini juga tidak memerlukan kontak langsung dengan tanah, sehingga efisien untuk survei regional ataupun survei dalam cangkupan wilayah yang kecil. Namun, metode ini juga memiliki resolusi yang relatif dengan rendah dibanding metode lain, sehingga kurang efektif untuk mendeteksi struktur kecil atau detail, dan sangat cocok untuk struktur yang lebih besar ataupun masif. Selain itu, interpretasi data gravitasi terkadang juga bersifat sedikit ambigu, karena anomali disebabkan oleh berbagai kemungkinan model bawah permukaan. Secara keseluruhan sendiri,
Metode elektromagnetik, geolistrik, magnetik, dan juga gravitasi memiliki karakteristik dan juga perbedaan yang cukup signifikan. Oh, untuk kesimpulannya sendiri, metode elektromagnetik dan geolistrik sangat sensitif terhadap sifat kelistrikan suatu batuan, sehingga metode ini cocok digunakan untuk mencari batuan-batuan yang memiliki kandungan ferromagnetik dan juga sensitif terhadap gaya listrik ataupun daya listrik. Metode magnetik sendiri berkaitan dengan sifat kemagnetan, sedangkan metode gravitasi sendiri berfokus pada distribusi massa jenis, sehingga kita akan mengukur massa jenis suatu tempat ataupun suatu wilayah dalam cakupan luasan tertentu, dan kita dapat mendeteksi suatu perbedaan ataupun anomali di dalamnya. Oleh karena itu, dalam eksplorasi geofisika sendiri sering dilakukan integrasi beberapa metode sekaligus ataupun pencampuran beberapa metode agar data yang diperoleh lebih akurat. Dalam menjelaskan presentasi kali ini, saya menggunakan buku dengan judul A Very Short Introduction Geophysical, karya dari William Lowry. Akan saya tampilkan di atas untuk bukunya sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.